Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada info tentang kuburan keramat dari netizen kaum muslimin. Info yang cukup mencengangkan, bahwa ternyata memang banyak sekali kuburan-kuburan keramat palsu yang dijadikan tempat untuk ngalap barokah oleh para pengagung kuburan. Dan ini infonya dari kolom komentar kaum muslimin. Kita bacakan dulu infonya ya. Yang asli makam Syekh Jumadil Kubro itu di mana, Min? Jadi Mimin tidak tahu. Kalau dari baca-baca dan juga melihat video-video yang terkait kuburan Syekh Jumadil Kubro, sepertinya yang asli ada di Mojokerto. Tapi kalian jangan ikut-ikutan ngalap barokah ke kuburan Syekh Jumadil Kubro tersebut ya. Meskipun asli, tapi jangan ikut ngalap barokah ke kuburan tersebut ya. Kalau mau tawasul, maka tawasullah sama orang soleh yang masih hidup. Tawasul saja sama mereka. Minta doakan sama mereka. Minta doakan sama orang-orang soleh yang masih hidup. Jangan kepada orang yang sudah mati. Sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu, ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, kemudian mereka mengalami kesulitan, mereka ditimpa kemarau panjang, mereka tidak mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW untuk tawasul dan meminta-minta. Tidak juga mereka pernah datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW untuk mengalap barokah. Tapi mereka mendatangi paman Nabi Muhammad SAW yang masih hidup, yaitu Abbas radhiyallahu an, untuk meminta supaya paman Nabi Muhammad SAW tersebut berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kalau memang ada kuburan yang mengandung barokah, kemudian disyariatkan atau bisa dijadikan untuk wasilah untuk bertawasul dan ngalap barokah, maka makam Nabi Muhammad SAW sudah pasti lebih dahulu dipakai oleh para sahabat untuk wasilah, untuk bertawasul dan untuk mengalap barokah. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi untuk membaca infonya. Makam Zuriat Wali Songo di daerah Batang, makam Syekh Maulana Maghribi di ujung negara dan Wonobodro Batang, itu ada makam satu orang tapi makamnya ada dua. Jadi antum kurang lengkap malahan ya. Banyak kuburan Syekh Maulana Maghribi ini. Di Tegal saja ada 5. Ada 5. Itu di Tegal saja, belum di tempat-tempat yang lain. Terus kemudian makam Syekh Siti Jenar, makamnya banyak, orangnya cuma 1. Kenapa ada banyak makam Syekh Siti Jenar? Ternyata kaum muslimin banyak sekali makam-makam keramat palsu ya. Satu orang kuburannya banyak. Apa penyebabnya kaum muslimin? Jawabannya mungkin mereka dulu ketika membelah diri lupa menyatu dan akhirnya mati satu persatu. Jadi makamnya banyak. Karena katanya kan ada wali yang bisa membelah diri. Mungkin mereka itu diantaranya adalah wali yang bisa membelah diri tersebut. Kemudian pas datang ajalnya lupa menyatu. Habib Lutfi saja katanya bisa membelah diri menjadi 2, apalagi mereka ya, mbahnya para wali. Coba kita simak videonya. Waktu itu ada seorang kiai dari Semarang bertamu ke tempat Habib Lutfi. Kiai itu kaget melihat Habib Lutfi tidak sholat duhur, asar, dan juga maghrib. Ganti minggu, kiai itu datang lagi, tapi kembali melihat Habib Lutfi tidak sholat. Lalu timbullah pikiran jelek dari kiai itu dan berbicara dalam hati,
Katanya wali, kok nggak sholat-sholat? Habib Lutfi mengerti kegelisahan kiai tersebut. Lalu Habib Lutfi menyuruh kiai tersebut untuk mengambilkan asbak di tempat yang digunakan Habib Lutfi sholat. Maka kiai menuju tempat tersebut untuk segera mengambilkan asbak. Ternyata kiai dikejutkan saat mengambil asbak, ada Habib Lutfi sedang sholat di tempatnya. Subhanallah. Tuh kaum muslimin, Habib Lutfi saja bisa menjadi dua, bisa menggandakan diri menjadi dua kaum muslimin. Tapi bohong ya. Kalau bisa beneran, seharusnya Indonesia ini aman, tentram. Tidak ada kaum muslimin orang yang bisa membelah diri menjadi dua. Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak bisa. Padahal mereka itu walinya Allah, wali sungguhan, tidak diragukan sedikit pun. Jadi ketika kita membahas masalah adanya satu orang tapi kuburannya banyak, itu karena yang lain adalah kuburan palsu. Yang benar hanya satu, yang lain palsu. Bukan kuburan tapi dinamakan kuburan, dibuatkan kuburan. Dibuatlah kuburan KW supaya banyak yang berziarah, supaya banyak yang bertawasul, supaya kotak infaknya penuh, ya. Itu namanya pembodohan. Itu hanya petilasan. Artinya hanyalah tempat yang pernah disinggahi saja, bukan kuburan. Tapi kok dibuat kuburan? Itu namanya kuburan palsu yang digunakan untuk menipu. Dan yang sudah tertipu ini mungkin sudah miliaran orang, ya, sudah miliaran orang. Karena setiap hari itu kuburan didatangi oleh kaum muslimin yang jumlahnya banyak sekali. Coba simak video ini. Sekitar 10 tahun yang lalu saya dengan Ustaz Somad, dengan Ustaz Lukman dan teman-teman ketika akan ceramah di, kalau tidak salah akan ceramah di Sunan Kalijogo, kita mampir di sebuah masjid di daerah Terboyo, Semarang. Ada sebuah masjid yang sedang dirapikan, lalu di sampingnya ada ruangan yang ada kelambunya. Saya tanya kepada penjaganya, penjaga biasa, penjagaan nungguin duit maksudnya, samping kotak, Mas, ini apa di dalam? Makamnya Mbah Syekh Jumatil Kubro. Hati sempat bertanya, ya apa Syekh Jumatil Kubro? Kami masuk ke dalam, dan dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita menyimpulkan, Mas, kembali ke orang tadi, rasanya di dalam nggak ada kuburannya, Mas, nggak ada jenazahnya, itu petilasan Pak. Nah coba. Tapi hari ini tempat itu sudah dibangun mewah dan ada tulisan makam Syekh Jumatil Kubro. Bohong. Itu tempat digunakan ziarah sampai ratusan bus kumpul di situ. Itu hoax semuanya. Saya kalau ada di sini wartawan pada supaya yang siap bicara, saya kirim ke orangnya yang mengatakan bahwa itu kuburan Syekh Jumatil Kubro. Ramai orang berziarah, ramai orang dagang. Dosa besar para ulama yang tinggal diam, dan dosa besar pemerintah daerah yang membiarkan itu jalan dengan dalih apapun juga. Nah kaum muslimin, seharusnya para pengagung kuburan, para pemburu barokah kuburan keramat, mikirlah ya. Selama ini sudah terbodohi gitu loh. Begitu banyak kuburan-kuburan keramat palsu. Apa tujuannya kalau bukan bisnis? Antum itu di bisnis fulus, dikuras fulus antum. Ya, dan kenapa harus mendatangi kuburan-kuburan yang seperti itu? Kalau mau berziarah kubur, ziarah saja di kuburan-kuburan terdekat. Pelajari apa tujuan disyariatkannya ziarah kubur. Bagaimana ziarah kubur yang benar, supaya tidak jadi dosa, supaya tidak terjerumus kepada keyakinan-keyakinan sesat. Ya, ziarah kubur itu ibadah, berpahala kalau caranya benar. Ya, kalau caranya benar. Ini sudah habis waktu, habis tenaga, habis harta, ziarah ke makam keramat. Ziarah ke makam-makam yang dianggap sebagai makam yang ada barokahnya. Meminta-minta di sana.
tapi ternyata kuburan palsu. Ya, ternyata dibisnis sama kiainya, sama ustadznya. Sadarlah, sadar, bangun. Meminta-minta di kuburan itu termasuk sikap yang hulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Makanya makam Nabi Daniel ini disembunyikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Karena model-model pengagung kuburan itu sudah ada dari dulu. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan supaya tidak dibangun? Ya karena seperti ini. Kuburan dibangun begitu mewahnya. Ya, ini petilasan. Dibuat kuburan, dibangun mewah. Apa ini namanya kalau bukan hulu? Kalau kemudian petilasan saja dianggap barokah, ya nanti kuburan yang palsu bakal ada di mana-mana. Petilasan dianggap barokah, dibangunkan makam-makam yang palsu, dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Na'udzubillah min dzalik. Nanti bisa-bisa Masjid Istiqlal itu di dalamnya ada kuburan. Karena pernah didatangi sama Habib Umar bin Hafiz, yang katanya Habib itu wali. Ya kan? Habib Umar bin Hafiz itu dikenal sebagai waliullah. Wah, dianggap wali. Ya, kemudian nanti di bandara ada kuburannya Habib Umar bin Hafiz juga. Karena bandara pernah didatangi. Nanti di pesawat ada kuburannya juga, di pesawat yang pernah dinaiki oleh Habib Umar. Di mobil yang pernah dinaiki ada kuburan. Dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Di hotel yang dia tiduri nanti ada kuburannya juga. Di mana-mana tempat yang pernah disinggahi dianggap barokah, dibuatkan kuburan. Kemudian kaum muslimin disuruh untuk menziarahi. Kaum muslimin diajak untuk hulu, untuk ngalap barokah. Tempat petilasan saja dianggap barokah. Dibuatkan kuburan palsu. Separah itu nipu umat. Na'udzubillah min dzalik. Membuat kuburan palsu, disuruh menziarahi, ya, umat disuruh menziarahi supaya dapat barokah alasannya. Dipasang kotak amal, diadakan tour, ya, tour ziarah ke makam-makam keramat wali. Karena bisnis tour ziarah wali ini fulusnya banyak. Tapi para pengagung kuburan tak kunjung sadar. Sadarlah wahai kaum muslimin. Kalian sudah diajak untuk melampaui batas di dalam beragama ini. Dan ini namanya ghulu. Ghulu. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk bersikap ghulu di dalam beragama. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fiddin. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Wahai sekalian manusia, jauhilah oleh kalian sikap ghulu, melampaui batas di dalam agama ini. Sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghulu mereka di dalam beragama. Hadis sahih riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Sadarlah kaum muslimin, kalau sudah jelas banyak kuburan-kuburan palsu, kemudian masih juga tidak sadar, sungguh terlalu. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.